Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, dan hidayah ini adalah milik Allah semata. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi hidayah pamannya Abu Talib, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dan ini patut kita syukuri. Dan di antara mensyukuri nikmat hidayah ini adalah dengan kita menuntut ilmu. Nah, karenanya para ulama mengatakan, apabila iman kita sedang turun, kita sedang futur, ya, kita sedang malas-malasnya ibadah, kuncinya satu, jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Mengapa? Dengan kita duduk di majelis ilmu, maka bisa jadi iman kita akan bertambah. Nah, pada kali ini kita akan masuk kepada babu ma jaa fi kathratil kalam. Bab tentang sesuatu yang berkaitan dengan banyak bicara. Dalam bab ini adalah bab yang sangat penting. Bagaimana tidak, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Siapa saja yang banyak bicaranya banyak, maka kesalahannya, tergelincirnya akan banyak pula. Wa man kathura saqatuh qalla haya'uh. Dan siapa saja yang banyak kesalahannya, banyak ketergelincirannya, maka ia akan sedikit rasa malunya. Wa man qalla haya'uhu kathurat dzunubuhu wal a'yadzu billah. Dan barang siapa yang sedikit malunya, maka ia akan banyak dosa-dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu fannaru aula bihi wal a'yadzu billah. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempatnya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka ini. Kita masuk ke dalam bab. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun ma jaa fi kathratil kalam. Bab termasuk dosa besar, yaitu banyaknya bicara. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya di antara ada pada diri kalian itu adalah hafizin, yaitu malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, itu malaikat yang mulia yang senantiasa menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man somata naja. Siapa yang banyak diamnya, maka ia akan selamat. Akan tetapi bukan berarti orang yang dimaksud banyak diam itu akan pasti selamat. Bukan berarti diam terus, tidak. Begitu pula sebaliknya, orang yang banyak bicara, apakah dia akan banyak dosanya? Juga tidak. Ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Orang yang banyak diamnya misalnya, apakah ketika ia diam dari kemungkaran, apakah dia akan selamat? Tidak. Maka ketika orang yang diam ketika melihat kemungkaran, atau dalam justru dia meridhoi kemungkaran tersebut, maka dia juga sama hukumnya
sebagaimana orang yang melakukannya. Ya. Begitu pula sebaliknya, orang yang banyak bicara, ya, orang yang banyak bicara akan tetapi ia tidak melakukan apa yang ia bicarakan, atau ia berbicara hanya omong kosong saja, maka Allah murka padanya. Sebagaimana dalam ayat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah murka pada kalian, ya, ketika kalian berbicara tapi kalian tidak mengamalkannya. Kalian tidak mengamalkan apa yang kalian ucapkan itu. Nah, dan lisan adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana tidak, dengan lisan, dengan lidah ini kita bisa berzikir kepada Allah. Kita bisa membaca Al-Qur'an. Kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan lidah kita, kita nggak bisa apa-apa. Zikir saja susah. Ya. Karena lidah adalah kenikmatan. Ya, Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan untuk mereka, untuk kalian, untuk dia, untuk manusia, 'ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan satu lidah dan dua bibir. Ya, kata para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua mata dan satu lidah? Kata para ulama, hendaknya manusia itu memperbanyak, ya, melihat daripada memperbanyak bicara. Maksudnya memperhatikan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan daripada banyak berbicara. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal lisanu silahun dzu haddaini. Lidah itu merupakan senjata yang bermata dua. In ista'malahu al-'abdu fima yanfa'uhu sara ni'matan. Apabila seorang hamba memanfaatkannya terhadap apa saja yang bermanfaat baginya, maka lidah merupakan kenikmatan. Wa in ista'malahu fima yadurruhu wa fima yubghidullahu sara naqmatan. Dan apabila hamba gunakan nikmat tersebut terhadap sesuatu yang mudarat atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sara naqmatan, maka lidah tersebut menjadi sesuatu yang membinasakan. Ya. Lidah kalau kita gunakan untuk sesuatu yang baik, maka menjadi kenikmatan. Apabila lidah kita gunakan untuk sesuatu yang buruk, maka lidah tersebut akan menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, diletakkan kitab itu, catatan itu diletakkan pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak dosanya. Maka mereka melihat, ya, dan berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, apa ini? Kitab apa ini? Sungguh celaka diriku. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewat pun sedikit. Ya, tidak terlewat sedikit pun. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, illa ahsaha, kecuali dicatat. Ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Yang mereka mendapati, ya, apa saja yang mereka kerjakan di dunia, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kalian tidak menzalimi sedikit pun, tidak menzalimi siapapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Ya, tidaklah suatu yang terucap dari ucapan, dari mulutnya, illa kecuali ladaihi raqibun atid, yaitu di sampingnya ada dua malaikat yang memiliki sifat raqib wa atid. Raqib senantiasa mengawasi, wa atid senantiasa raqib senantiasa menulis, wa atid senantiasa mengawasi. Jadi malaikat bukan namanya malaikat raqib dan malaikat atid, tidak. Akan tetapi ada dua malaikat, malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Ya, malaikat yang di kanan pencatat amal baik, malaikat yang di kiri pencatat amal buruk. Dan kedua-duanya memiliki sifat raqibun atid, senantiasa mengawasi dan senantiasa menulis. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita agar kita tidak ya semena-mena ketika berbuat maksiat, waliyadzubillah. Nah, dan malaikat tersebut ya memiliki sifat kiraman, yaitu yang mulia, katibin, ya, yang terus menerus. Nah, kita baca wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya ada pada diri kalian itulah hafizin, malaikat yang menjaganya. Ai malaikatun yahfazuna a'malahum wa aqwalahum wa yaktubunaha. Itu malaikat yang menjaga kalian, menjaga amal-amal kalian, ya, menjaga perkataan-perkataan kalian dengan menulisnya. Ya, kiraman, yang mulia. Hadhihi sifatun lahum bil karam, yaitu ini merupakan sifat bagi malaikat yang mulia. Fa innahum malaikatun mukarramun. Ini mereka itu adalah malaikat-malaikat yang Allah muliakan. Dan kita tahu bahwasanya malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu memiliki sifat, yaitu mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ya, la ya'sunallah, tidak akan menyelisih perintah Allah. Itu sifatnya malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya pernah dengar kisahnya ketika Nabi SAW dilempari batu dan kotoran oleh penduduk Taif ketika awal-awal Islam. Apa kata malaikat penjaga gunung? Malaikat penjaga gunung dia marah, dia, ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, berdoalah kepada Rabbmu agar Allah perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini. Malaikat berkata kepada Nabi SAW, enggak semena-mena tiba-tiba malaikat mentang-mentang dia bisa mengangkat gunung langsung diangkat diemblokno, ya enggak. Tapi mereka apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun bergeser. Ya. Bahkan malaikat maut pun malaikat maut tidak akan sedetik pun mencabut nyawa seseorang kecuali atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya malaikat. Ya. Nah, katibin, maksud dari katibin yaitu malaikat yang menulis, ay yaktubuna ma yasduru anil ibad, yaitu menulis segala yang ada pada hamba tersebut. Fi sahaifi a'malihim liyuwajihu bihi yaumal qiyamah. Ya, pada lembaran-lembaran amal mereka yang nanti akan bisa dilihat pada hari kiamat. Fala yastati'una an yunkiru min dzalika syai'a. Tujuannya apa? Agar manusia ketika dikatakan kamu telah melakukan dosa ini, kamu telah melakukan perbuatan baik ini, mereka tidak bisa mengingkarinya. Mengapa? Sudah jelas tulisannya. Sudah jelas adanya. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Maksud dari kata mereka mengetahui apa yang yang kalian kerjakan, ai annahum la yakhfa 'alaihim syai'. Ya, bahwasanya tidak ada sedikit pun ya yang tertutupi dari para malaikat tersebut. Fahum mulazimuna lil 'abdi. Mereka itu senantiasa mengawasi hamba tersebut. Ya'rifuna jami' af'alihim wa aqwalihim. Mereka mengetahui apa saja, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan.
wahum la yatrukunahu illa fi mautinain. Ya, mereka tidak meninggalkan manusia kecuali pada dua tempat. Ya, malaikat itu meninggalkan kita pada dua tempat. Ya, yaitu tempat yang pertama, ya inda jima'ir rajuli ahlah. Tatkala laki-laki menjimai istrinya. Oleh karenanya ketika kita berhubungan suami istri, ya, dengan istri kita, maka kita baca doa. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya bukan, itu masuk kamar mandi, Pak. Ya Allahumma inni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, maksudnya anak. Ya, mengapa? Karena nggak ada yang bisa melindungi kita lagi kecuali siapa? Allah. Ya, tidak ada yang bisa melindungi kita dari setan kecuali Allah saja. Makanya kita berdoa, ya Allahumma bismillah. Ya, ketika dalam hadis ketika seorang akan melepas pakaian hendaklah mengucapkan bismillah. Agar apa? Agar setan atau jin tidak bisa melihat kita. Setelah mengucap bismillah, kita berdoa minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya setan tersebut. Nah, ya. Kemudian yang kedua yaitu wa inda qada'il hajah. Tatkala kita buang hajat. Ya, tatkala kita buang hajat kita disunahkan untuk apa? Berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Mengapa? Karena malaikat pada saat itu apa? Meninggalkan kita. Ya, meninggalkan kita bukan berarti ya tidak mencatat, tetap dicatat, semuanya dicatat sama mereka. Ya, tapi tidak menyertai kita. Nah, ya, walhasilu, adapun hasil dari ayat tersebut, anna hadza tahdzirun minallahi lana bi an nastahyi min haula'il malaikatil kiram. Hendaklah kita, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita malu kepada para malaikat yang mulia tersebut. Wa nujilluhum wa nuwaqqiruhum. Dan hendaklah kita memuliakan mereka. Ya, fala narkabu ma'siyatan yusajjilunaha alaina. Fala nartakibu ma'siyatan yusajjilunaha alaina. Dan hendaklah kita tidak berbuat maksiat. Ya, mengapa? Karena mereka para malaikat akan mencatat apa yang kita lakukan. Wal a'yadu billah. Sawa'un kana dzalika qaulan aw fi'lan. Ya, baik itu maksiat berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari suatu ucapan kecuali padanya ada malaikat yang menulis dan mendampingi dan menulisnya. Ya, sebagaimana telah dijelaskan tadi, Raqibun Atid bukan nama malaikat Raqib, malaikat Atid bukan. Akan tapi sifat yang menyertai malaikat tersebut. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Anil Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah secara marfu', yaitu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian uquqal ummahat, durhaka pada ibu-ibu. Ya, ini bukan berarti durhaka kepada bapak boleh, tidak. Disebutkan ummahat, durhaka kepada ibu karena li'azami sya'niha, dikarenakan keagungan kedudukannya. Ya, bagaimana tidak? Ia yang mengandung kita, ibu kita. Beliau yang melahirkan kita, beliau yang menyusui kita, beliau yang paling banyak merawat kita. Ya, makanya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak aku berbakti padanya? Kalau Nabi SAW mengatakan ummuk, ibumu.
Summa qala man, kemudian diperkata lagi, siapa lagi Allah? Ummuk, sampai 3 kali, ummuk 3 kali. Summa abuk, kemudian bapakmu. Ya, ibunya 3 kali, bapak 1 kali. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan orang tua, terutama ibu, itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan pada kalian durhaka pada ummahati, yaitu ibu-ibu kalian. Ya. Wa wa'dil banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, karena ada zaman jahiliyah dulu, ya, orang-orang itu mengagungkan anak laki-laki dan membenci anak perempuan. Kalau anak pertamanya perempuan, hati-hati sini, bisa-bisa dikubur dia. Kalau anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, ketiga perempuan, masih ada laki-laki. Mengapa? Karena nasab itu bersambung ke laki-laki. Ya, dikisahkan bahwasanya pada zaman dahulu, tatkala wanita-wanita mau melahirkan, kalau kita wanita-wanita mau melahirkan, disiapkan popoknya, disiapkan, ya dimuliakanlah. Kalau orang dulu enggak. Tatkala wanita-wanita hendak melakukan persalinan, bapak-bapak itu menggali kuburan. Ya, menggali kuburan digali. Kalau laki-laki, mereka senang, memuji-mujinya, bangga dia, menyayanginya. Kalau perempuan sudah langsung dimasukkan tanpa dibiarkan hidup 1 detik pun. Ini orang-orang dahulu seperti itu, orang-orang jahiliyah. Atau terkadang dia dibiarkan 1 tahun, 2 tahun. Setelah 2 tahun, ya, setelah 2 tahun dia minta kepada istrinya, ya, wahai istriku, dandani anakmu, percantik dia. Didandani, setelah jadi diajak pergi, kemudian ditanam dia hidup-hidup. Ini orang Arab dahulu seperti itu, orang jahiliyah dahulu. Ya, makanya Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat li ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat nanti, anak-anak yang ditanam, yang dikubur oleh bapaknya hidup-hidup itu, mereka akan bertanya, li ayyi dzambin qutilat, dosa apa kok bisa dibunuh? Ini orang Islam datang, ya, memuliakan wanita. Bahkan apa kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, kepada laki-laki yang memiliki anak perempuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu 3 banat." Siapa yang memiliki 3 anak wanita, 3 orang putri, ya, yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhun, ya, memuliakannya, memenuhi kebutuhannya, menyayanginya, faqad wajabat lahul jannata battah, dia wajib masuk surga. Ya, kata Nabi apa? Dia wajib masuk surga. Dengan apa? Syaratnya memuliakan wanita, memuliakan anaknya. Anaknya dimuliakan, disayangi. Ya, dengan kita menyayangi anak perempuan kita, maka kita diwajibkan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun min ba'dil qaum. Ada seorang laki-laki berkata kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasintain ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasintain, iya, 2 masuk juga. Ya, bahkan sahabat tersebut sampai mengatakan, kalau seandainya aku berkata, ya, 1 wahai Rasulullah, pasti Nabi akan mengatakan, iya 1. Tapi cukup 2, kata. Tapi enggak ada yang tanya, 1 ya Rasulullah. Tapi dalam hadis, kalau 2 ya Rasulullah, iya 2. Ya, ini menunjukkan perhatiannya Islam terhadap perempuan. Bahkan perempuan dimuliakan. Bahkan dalam zaman dahulu, ya, perempuan itu ketika safar, laki-laki sama perempuan safar, ya, anak-anak perempuan tidak diperbolehkan menaiki ontanya. Justru anak-anak laki-laki yang dinaikkan, anak perempuan tidak. Ini kejamnya mereka itu, ya, seperti itu. Tapi yang jadi aneh, mereka juga suka sama perempuan gitu loh. Ketika dewasa suka sama perempuan, ketika anak-anak nggak mau sama perempuan, repot. Nah, kita lanjutkan. Ya, yang Allah haramkan yang pertama tadi durhaka pada ibu. Yang kedua, mengubur anak perempuan. Ya, hidup-hidup. Ya, kalau mati dia harus dikubur, Pak. Kalau mati tidak dikubur gimana, dipajang? Gimana? Ya, mati harus dikubur. Hidup-hidup maksudnya. Wa man'an wahad.
ia tidak suka memberi dan ia suka meminta. Ini ada penjelasannya dari Syekh nanti. Maksud apa tidak suka memberi tapi dia suka meminta? Apakah orang tidak suka memberi itu dia dosa besar? Apakah orang yang minta-minta itu dosa besar? Ini ada perinciannya di sini nanti. Wa karihalakum, ya, dan juga dibenci oleh Nabi SAW. Qila wa qala, yaitu desas-desus. Ya, kita dengar berita langsung sebarkan. Kita tidak tahu, nggak cross check. Makanya jenengan hati-hati kalau mendengar berita. Ya, terutama berita yang berkaitan dengan aib seseorang. Jangan langsung share. Kecuali kalau sudah tasabbut. Apa tasabbut? Tabayyun, diperjelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada orang yang fasik suatu berita, suatu kabar dari mereka, dari orang-orang fasik, fatabayyanu, maka perjelaslah. Dalam riwayat yang lain fatathabbatu, sama maknanya. Ya, kita harus perjelas, ya, berita tersebut. Kalau seandainya berita tersebut benar, maka kita harus cross check lagi. Ketika kita share, bermanfaat atau tidak. Ya, kita share bermanfaat atau tidak bagi kita dan bagi umat. Kalau bermanfaat, tafadhal, silakan di-share. Kalau tidak bermanfaat, maka jangan di-share. Ya, contoh berita misalnya sekarang lagi viral pembunuhan, ya, Brigadir J. Pembunuhan Brigadir, banyak orang share itu. Sekarang saya tanya, kalau seandainya tahu misalnya benar-benar pelakunya itu Pak Sambo misalnya, manfaatnya buat kita apa? Kan gitu. Apa manfaatnya? Nggak ada. Oke lah, mau bermanfaat misalnya. Sekarang saya tanya, kalau ketika kita share, apa manfaatnya bagi umat? Kan nggak ada manfaatnya. Ya, nggak perlu kita ikut-ikutan nge-share berita-berita yang sejenisnya. Dan nggak perlu pula mengikutinya. Buat apa kita ngikuti? Ya, nggak bermanfaat. Kalau seandainya sudah jelas-jelas benar pelakunya itu, manfaatnya apa? Kan gitu. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Nah, ya. Kemudian waqala wa kasratus su'al. Ya, dan banyak bertanya. As-su'al dalam bahasa Arab artinya dua. Bertanya dan meminta. Ya, wa kasratus su'al, banyak tanya dan banyak minta. Ini nanti ada perinciannya. Banyak tanya seperti apa? Apakah berbanyak tanya itu tidak boleh? Bagaimana banyak tanya yang boleh dan banyak tanya yang enggak boleh? Ya, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Nah, kita masuk pada innallaha haram 'alaikum uququl ummahat. Allah mengharamkan uququl ummahat. Ya, durhaka pada ibu. Banyak ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian untuk mentauhidkannya, dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan banyak ayat-ayat yang semisal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah mengatakan, ya, sembahlah Allah saja, dan kepada wanita, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku billahi wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, ya, katakan, kemarilah, aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Apa? Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, dan kalian hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, para ulama mengatakan haqqul walidaini qarinu haqqillahi fi kitabillah. Hak kedua orang tua selalu berdampingan dengan hak beribadah kepada Allah. Hak orang tua berdampingan dengan hak Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua qarinun bisyirkin billah.
Ya, merupakan pendamping dari perbuatan syirik kepada Allah. Yang orang yang durhaka pada orang tua dekat dengan kesyirikan. Orang yang berbakti kepada orang tua dekat dengan tauhid. Ya, dan ini dibahas dalam kitab tauhid. Jangan sampai kita semakin kita ngaji semakin kasar sama orang tua. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelas lagi, ya, mengharamkan apa? Durhaka pada orang tua. Ya, kalau seandainya dalam Allah mengatakan walladzi qala liwalidayhi uff, bagi siapa saja yang berkata kepada kedua orang tuanya uff, uffil lakum, saya enggak mau. Intinya dia mengucapkan suatu perkataan yang dibenci oleh dia. Ya, kalau seandainya orang tuanya mengatakan wailak, celaka kau, amin, maka Allah akan mengabulkannya. Ya, Allah akan mengabulkan. Nah, kemudian dan yang diharamkan dalam hadis ini, ya, wa'dil banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ini sudah jelaskan tadi. Kemudian dan termasuk adalah waman'an wahadi, ya, enggan memberi dan suka meminta. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, mana'a ma amara Allah Ta'ala bibadlihi, yaitu melarang atau menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan. Ya, dia menolak perintah Allah. Wa akhadha ma laysa lahu fi haqqihi, dan ia mengambil apa yang bukan haknya. Haitsu haramallahu taala akhadha ma la yahillu min amwalin nasi wa 'abbara bihima anil man'i wal akhdh. Ya. Dan begitu pula mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Contoh mengambil harta orang lain yang bukan haknya, di antaranya warisan. Ya. Apabila laki-laki dan perempuan, seorang wanita atau orang tua memiliki dua anak laki-laki satu, perempuan satu. Ya, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Kakaknya nikah duluan, gak dapat apa-apa. Kan itu, gak dapat apa-apa kalau di Jawa. Nikah duluan, sudah dia berusaha sendiri. Kemudian anak yang terakhir perempuan. Ya, karena dia perempuan ikut orang tuanya, ketika orang tuanya wafat, rumah tersebut milik siapa? Anak yang terakhir. Kan seperti ini di kita. Maka ini berarti mengambil hak orang lain. Padahal harusnya kakaknya laki-laki dapat bagian 2, sedangkan perempuan itu 1. Harusnya seperti itu. Ya. Oh, enggak adil, Ustaz, perempuan kok 1, laki-laki 2, enak ya, kita harus sama. Tapi sekarang saya tanya, Allah mengatakan qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan Muhammad, kalau sama orang-orang yang modelnya kayak gini, apakah engkau ingin mengajari Allah terhadap agamamu? Ya. Adil itu urusannya Allah. Ya. Jangan dikatakan mengapa wanita itu disuruh menutup seluruh tubuhnya, laki-laki cuman yang disuruh apa? Antara pusar sampai lutut. Kan gitu. Sumuk, panas, gerah. Mengapa? Itu haknya Allah. Ya, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Dan terkadang iblis itu memasukkan syubhat-syubhat melalui akal kita. Enggak adil ini, enggak itu. Ya. Melalui apa? Akal-akal kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan akal untuk menerima dalil, bukan untuk membantahnya. Ya, bukan untuk membantahnya. Nah, kemudian maksud dari larangan dia enggan memberi atau suka menolak dan suka meminta, suka menolak dan suka meminta. Ya, maksudnya apa? An-nahyu an ayyakunal mar'u jamu'an manu'an ya'khudhu wa la yu'ti. Ya, larangan bagi manusia yang tamak. Ya, salah satunya tamak. Tamak apa? Itu ia suka mengambil hak orang lain, tapi dia enggan memberikannya.
Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah atau neraka wail bagi orang-orang yang curang. Alladzina idzaktalu. Alladzina idzaktalu. Gimana? Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu, alladzina idza saya lupa. Alladzina idzaktaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, saya. Astagfirullah. Saya lupa. Ya, Allah mengatakan celakalah bagi orang-orang yang curang dia. Alladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Ya. Allah mengatakan celakalah bagi orang-orang yang alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang ketika menimbang manusia, ya, mereka ingin mendapatkan haknya. Misalkan ketika kita beli, kita ingin mendapatkan lebih, kita ingin mendapatkan hak kita. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka sendiri yang menimbang, ya, mereka mengurangi hartanya, mengurangi takarannya. Ya, kebanyakan kita seperti itu. Ketika kita beli misalkan ayam, ditambahi Pak, kita mintanya ditambahi. Boleh enggak? Kalau di hari itu ya enggak masalah. Tapi tatkala kita misalnya jualan, sama-sama jualan, kita menimbang, ya, kita maunya minimal. Ya, atau mungkin kalau bisa kita kurangi. Nah, ini enggak boleh. Ya, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang-orang yang sifatnya yang mendapatkan dosa besar tadi. Ya. Beliau mengatakan, nah, wala yaba in kana min halalin aw haram. Ya, ia enggak memperdulikan mengambil harta manusia tersebut apakah dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Au kana min riban au ghishin au tadlisin, atau mungkin dia melakukan perbuatan riba atau ghish curang tadi seperti mutaffif tadi, atau tadlis menipu. Ya, atau menipu. Mereka mendapatkan ancaman dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa karihalakum qila wa qala, dan Allah juga membenci. Allah mengharamkan qila wa qala, yaitu qila wa qala adalah desas-desus, ya, berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, kariha man kana hammuhu naqlal kalam tuna an yansibahu ila qailihi, yaitu Allah membenci seseorang yang menukil suatu ucapan sebelum, ya, tasabbut, tabayyun, ya, kepada siapa yang berkata atau kepada konteksnya. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian berikutnya wa kasratus soal, banyak bertanya. Ya, banyak bertanya di sini adalah kata beliau wal haqiqatu al maqsud al amran ma'an. Adapun maksud dari banyak bicara, banyak bertanya ada dua. Ya, fal aslu fil muslimi an yas'ala amma yastafidu minhu wa ma yanfa'uhu fi hayatihi wa fi dinihi wa ibadatihi wa yas'alu bi qadril hajah. Ya, hendaklah seorang muslim itu senantiasa bertanya terhadap apa saja yang bermanfaat bagi dirinya, baik untuk kehidupannya ataupun untuk perkara agamanya dan ibadah. Ya, sebatas kebutuhannya. Wala yanbaghi an yatakallafal muslimu bisu'al, dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk berlebih-lebihan dalam bertanya. Maksudnya apa? Misal ada hukum babi itu hukumnya haram, sapi itu hukumnya halal. Bagaimana hukumnya kalau seandainya sapi dikawinkan dengan babi? Anaknya hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Nah, bertanya sesuatu yang modelnya kayak gini. Gimana mungkin babi sekawin sama sapi gitu loh. Nah, bertanya-pertanyaan seperti ini. Nah, ini namanya takalluf dalam soal. Contoh lagi, Ustaz, orang itu kan sekarang sudah alatnya canggih, bisa terbang ke astronot, bisa terbang ke planet yang lain, ke bulan.
saya mau tanya, kalau orang terbang ke bulan, sholatnya menghadap kemana? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah baginya, kecuali dia itu memang benar-benar astronot mau terbang. Dia mau terbang ke sana, tanya dia, nggak masalah. Ya, apa jawabnya? Ditanyakan kepada syekh, salah masyayikh, ditanya, ya syekh, bagaimana seseorang ketika sholat di bulan, menghadapnya kemana katanya? Apa jawabnya syekh? Kau pergi ke bulan, telepon saya, nanti saya jawab. Ini jawabannya yang jos ini kayak gini ya. Taib, Allahu a'lam. Taib, adzan dulu, tafadhal. Tafadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Ya, yang dimaksud dengan banyak bertanya yaitu yang demikian. Ya, yaitu bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh lagi, ya, bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, bertanya tentang masalah kapan itu di kiamat.
Ya, makanya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan itu terjadinya hari kiamat? Enggak penting, ya. Enggak penting pertanyaan ini. Apa kata Nabi? Enggak dijawab. Wa ma a'data? Apa yang kamu siapkan? Nah, kemudian juga Allah juga bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang masalah hari kiamat kapan terjadi. Apa jawab Nabi? Fima anta min dzikraha. Apa ya manfaatmu kamu itu bertanya tentang itu? Ya, intinya apa? Ila rabbika muntaha. Engkau itu pasti akan bertemu dengan hari tersebut. Enggak usah tanya harinya kapan. Ya. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fala faidata min ma'rifatis sa'ah. Wa innamal matlub al-isti'dadu laha wal 'amalu min ajli an-najati min ahwaliha qabla an taqa. Ya, tidak ada faedahnya kita mempelajari kapan terjadinya hari kiamat. Ya, yang diminta untuk kita ya adalah mempersiapkan untuk menemui hari tersebut agar kita bisa selamat dari hari tersebut. Jadi nggak ada kaitannya kita ikut-ikutan ya menerangkan misalkan Dajjal datangnya kapan, Nabi Isa turun, ya itu perkara-perkara akidah kita cukup ketahui saja, kita yakini, tapi kita tidak perlu memperluas pembahasan masalah ini. Ya, cukup kita imani, kita perluas, kita baca, tapi nggak perlu dijadikan ya spesialis misalnya. Karena ada orang spesialis di muamalah, karena memang pakarnya untuk menjawab masalah muamalah. Spesialis di dalam masalah tauhid. Ya, fokus masalah tauhid. Masalah kepadanya. Tak gadik-gadok akhirnya. Ya. Seperti tanduk setan. Lihat itu Masjidil Haram, ya. Menaranya itu seperti tanduk setan, bulannya ke atas gini, gambar bulan itu tanduk setan, ya. Seperti itu. Mereka sampai membuat menggodak-gadik-gadok kan, ya. Dan hadisnya begini, oh ternyata anaknya Raja Salman begini, jadi godak-gadik-gadok kan. Ya, ini namanya apa? Dukun. Mengapa dukun? Dia seolah-olah mengetahui perkara yang gaib. Ya, dia seolah-olah mengetahui perkara yang gaib. Nah, Allahu a'lam. Nah, begitu pula yang dimaksud dengan banyak soal yaitu banyak meminta. Ya, banyak meminta tidak boleh. Ya, kecuali dalam 3 tempat. Yaitu yang pertama adalah apabila kita benar-benar membutuhkan, ya, diperbolehkan seorang muslim untuk meminta. Benar-benar membutuhkan, diperbolehkan seorang muslim untuk meminta untuk mencukupi kebutuhannya. Setelah selesai sudah dia tinggalkan minta-minta dan berusaha. Misal seseorang dalam rumahnya tidak ada beras sama sekali, kerjaan tidak ada, ya, dia ingin makan, keluarganya bingung. Iya boleh, saat ini dia boleh minta secukupnya, cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu tidak boleh minta lagi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apabila seseorang itu kelaparan, ya, dia benar-benar kelaparan, maka dia boleh minta untuk diberi makan, minta makan. Ya, dan yang perlu diketahui jamaah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, diharamkan bagi kita untuk minta-minta untuk memperkaya diri. Ya. Kalau kita minta untuk memperkaya diri kita, maka itu hukumnya haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, man sa'ala an-nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Barang siapa manusia yang meminta suatu harta untuk memperkaya dirinya, ngemis maksudnya, ya, maka sesungguhnya dia itu sedang meminta bara api dari api neraka. Ya, maka hendaklah persedikit kamu minta
atau kamu perbanyak mintanya, terserah. Ya, terserah kamu minta sedikit boleh, minta banyak boleh. Tapi ingat akibatnya. Apa? Sesungguhnya kamu minta, kalau kamu mengemis itu berarti engkau sedang meminta bara api di neraka. Dan antum kalau tahu, saya diceritai sama kakek saya rahimahullah. Beliau dulu sopir angkot zaman dulu. Zaman tahun kalau tidak salah 2000-an, saya masih SD. Awal-awal 2000-an, antara 2001 tahun 2000 sampai 2006 antara itu. Sopir angkot masih usum angkot ya. Itu ada pengemis mengeluh. Pengemis itu daerah Jember, di Banyuwangi ngemisnya. Dia angkot dari Muncar ke Serono, dari Serono, angkotnya sampai Serono. Dari Serono nanti naik bis ke Jember. Dari Muncar ke Serono ngomong, wah sepi pak, saat ini pak, sepi. Nah biasanya dapat berapa? Ini tadi dapat 150.000. Zaman segitu 150. Sepi segitu pak. Kata siapa? Kata kakek saya. Nah, biasanya dapat berapa pak? 400 paling sedikit biasanya. Ini tadi sepi katanya. 150.000 nggak ngapa-ngapain sepi katanya. Ya. Zaman itu. Sekarang sehari 150.000 misalkan. 1 bulan berapa? Sudah 4,5 sudah. Ya kan? 10 MR sudah pak. Itu zaman dulu pak. Ya Allah. Padahal angkot saja, supir angkot itu ya paling pak. Zaman dulu itu laba sehari mungkin 40.000, 50.000. Sepinya dia berapa? 150.000. Dan waktu itu saya 2 tahun kurang lebih sekitar 2012 atau 2014-an. Waktu itu saya masih kuliah ya. Biasanya 2015-an awal-awal nikah. Saya kan tinggal di mertua. Setiap malam saya kan kalau pulang malam itu kan saya kan ngimami kan habis pagi ngajar. Siang jam 1 kuliah sampai jam 5 sore. Kemudian habis jam 5 ngimami saya di Masjid Pratanggedi Al-Kautsar di Perumahan Angkatan Laut di sana. Ngimami jam. Pulangnya sampai sini jam 8. Di rel-rel itu dulu HP saya itu orang-orang sudah punya Android, saya enggak. HP saya itu masih didit itu, masih HP Sony Ericsson itu yang slidingan itu. Dulu orang sudah punya Android, tapi saya belum punya, enggak punya uang memang. Sedangkan HP layar sentuh masih sedikit, masih musimnya masih seperti BlackBerry layar QWERTY itu. Itu pengemis pak, asli pengemis di depan Aloha gitu. Dia nunggu angkot atau nunggu jemputan itu jajar-jajar. Masya Allah HP-nya sudah touchscreen pak, zaman dulu itu. Masya Allah, modelnya pengemis zaman dulu. Saya aja masih slidingan dulu. Itu dulu loh ya. Nah, ya bayangkan kalau kita kalkulasi ya, di antara pengemis orang-orang minta-minta itu. Misalkan satu rumah orang itu jarang ngasih 500 itu jarang. Rata-rata ngasih 2.000. Karena apa? Uang pecahan 1.000 itu jarang sekarang. Paling banyak pecahannya 2.000. Ngasih 2.000 satu rumah. Kalau 10 rumah sudah 20.000. 10 rumah saja. Dari sini sampai sana itu berapa rumah? Beda. Misalkan 40 rumah ngasih 2.000 semua. Tinggal ngalikan. Makanya dia katakan zaman dulu 150.000 sepi. Sekarang berapa ya? Ya memang. Nah, nasallahu salamata wal afiyah. Ya itu minta-minta, tidak boleh. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, menyia-nyiakan harta di sini maksudnya adalah sarfu fi ghairi mahallihi, membelanjakan tanpa pada tempatnya. Ya, contohnya yaitu membelanjakan sesuatu harta yang tidak diizinkan oleh syariat. Contoh membelanjakan untuk sesuatu yang haram, jelas haram. Membelanjakan untuk sesuatu yang mubah ada 2. Apabila sesuatu yang mubah tersebut bisa bermanfaat untuk kita, maka itu tidak mengapa. Tapi apabila itu hanya buat enggak ada manfaatnya, maka ini termasuk menyia-nyiakan harta. Contoh beli Tupperware. Kalau belinya memang buat tempat itu tidak masalah, kebutuhan. Akan tetapi ibu-ibu itu enggak, ya datang misalkan ke kantor sales Tupperware datang banyak, kemudian dikreditkan banyak, akhirnya apa? Ada saya tahu seorang rumah itu di atas lemarinya itu Tupperware semua pak, itu pernah dipakai, enggak pernah buat pajangan. Lebaran aja cuma segini kan, kalau Lebaran segitu aja tumpuk sudah.
Kalau ada hajat ini cuma sedikit aja. Itu enggak buat pajangan, ditaruh di atas, ditata di rak. Belanja tas mahal-mahal ditaruh di ruang tamu, ditata-tata. Bukan untuk kebutuhan. Ini sama namanya itu adul mal. Tapi kalau seandainya itu kebutuhan, tidak mengapa. Ya, misalkan itu kebutuhan tidak mengapa. Ya, Allahu a'lam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang terakhir adalah Nabi mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling dekat dan paling aku cintai ya dari kalian adalah pada hari kiamat nanti adalah ahsanakum akhlaqa, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kita akhlak itu berkaitan dengan keimanan. Jangan dikatakan akhlak itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman, tidak. Iman itu bercabang-cabang. Ya, paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Dan akhlak ini merupakan cabang dari keimanan. Allah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ini bagian dari akhlak, bukan? Akhlak, Allah kaitkan iman dengan akhlak. Juga ada yang tadi, ada yang barusan. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Gimana Pak? Enggak dengar. Naam. Syafa. Nah, apabila kita lihat ya, apabila antum kerja di sini untuk memenuhi kebutuhan orang tua antum, kemudian orang tua antum ada yang merawatnya, dan itu atas ridho dari kedua orang tua antum, maka tidak masalah antum di sini. Ya, akan tetapi apabila antum sudah punya keluarga, kemudian minta antum pulang dan di kampung tidak ada pekerjaan, ya sama sekali, maka saya sarankan diskusikan dengan orang tua, ngomong baik-baik. Ya, ada. Ini saya dapat faedah dari Ustaz MH Hasan Ayatullah Hafizahullah. Perlu dibedakan antara hak wajib sama berbakti. Nafkah kepada istri, kepada keluarga itu nafkah yang wajib. Suami tidak memenuhi nafkah kepada istrinya, maka dia berdosa. Kecuali istrinya yang meridhoinya. Misal, aku sudah punya usaha mas, ya sama gak usah kerja, gak masalah. Istrinya ridho kan, gak masalah kayak gini. Tapi kalau istrinya tidak ridho, antum atau anak-anaknya tidak ridho, antum gak memberi nafkah, maka antum berdosa. Mengapa? Karena nafkah ini hukumnya wajib. Paham ya? Kemudian berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, akan tapi untuk menafkahi mereka itu babnya bukan bab yang wajib lagi. Jika mereka sudah ada yang menafkahinya, mungkin dari keluarga antum, atau ada yang diberikan sebagian, ya, atau mereka dapat pensiunan, maka antum tidak wajib menafkahinya. Tapi sebagai bentuk bakti antum memberikan mereka, ya, infak, memberikan mereka harta sebagai bakti antum, mencukupi kebutuhannya. Nah, itu sebagai bakti antum. Tapi yang diutamakan dahulu yang mana? Anak istri dulu. Kalau anak istri sudah cukup, maka sisanya buat orang tua. Boleh. Kalau misalkan anak istri nggak cukup, maksud cukup buat istri, maka didahulukan anak istri. Kalau ada sisa, maka orang tua. Ya, ini dalam masalah nafkah. Ya, dan juga yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah untuk menyambung hidup, bukan mewah-mewahan. Misal, antum sudah kasih istri antum uang belanja bulanan, sudah buat makan cukup 1 bulan. Ya, ada sisa, harusnya untuk orang tua kan? Boleh. Tapi istri antum, mas, kalau sampean kasihkan orang tua, kapan aku beli pulsa, beli bayar wifi, bayar ini, bayar itu. Taib, itu bukan nafkah yang wajib bagi suami untuk istrinya, tidak. Suami tidak wajib memberikan itu. Ya, suami tidak wajib memberikan pulsanya istri, tidak wajib.
Nah, akan tetapi ya, kalau kita memberikannya itu adalah bab ihsan, bukan wajib lagi. Ya, yang wajib adalah untuk menyambung hidup, yaitu menyiapkan tempat tinggal, memberikan pakaian dan memberikan makan. Itu yang wajib bagi kita, bagi suami untuk istri-istrinya. Misalkan Mas Saman kok pelit Mas, ini orang tua. Ya, kamu sudah saya penuhi, kan seperti itu. Itu kalau pas-pasan. Tapi kalau itu lebih, ya maka kita harus bagi dengan orang tua. Dan saya yakin orang tua kita nggak mau minta apa-apa. Orang tua kita tuh nggak mau minta apapun dari anaknya ketika anaknya sukses. Benar. Dikasih wis tokekno anakmu. Dikasih uang sudah kasihkan anakmu. Ya, ditabung buat anakmu. Selalu begitu. Ya, untuk cucunya. Misalkan benar-benar dikasihkan, diterima. Ketika mau pulang kita disangokno ning anak kita. Rata-rata orang tua kita seperti itu. Ya, tapi dari bab ihsan kita, bab kebaikan kita kepada mereka, yaitu kita mencukupi kebutuhannya. Nah, jadi antum pertimbangan, diskusikanlah sama orang tua, Pak. Jadi antum jelaskan, misalkan antum nggak ada pekerjaan, antum jelaskan. Nah, Allahu a'lam. Sampun, ada yang ngetik. Barakallahu fiik. Kita akhirnya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.